Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel akun Guru Kalem. Informasi seputar dunia keguruan dan pendidikan. Nah, kali ini kita akan menjawab tentang pertanyaan mengapa tunjangan profesi guru belum cair juga di beberapa wilayah ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar dunia pendidikan dan keguruan. Tunjangan profesi merupakan hak yang penting bagi para pendidik di Indonesia. Namun, terkadang proses pencairannya dapat terhambat karena berbagai alasan, teman-teman. Yang pertama ada masalah administratif. Kedua, ada anggaran terbatas. Ketiga, kesalahan data. Nah, kita akan bahas beberapa masalah-masalah ini di video kali ini. Jadi, tonton terus video ini sampai akhir ya, teman-teman. Nah, pada proses administratif ini, teman-teman juga harus dipastikan lulus verifikasinya ya. Karena verifikasi data akan ditarik melalui info GTK berdasarkan sumber-sumber seperti Didapodik, data kelulusan, PDDikti, dan lain sebagainya. Jadi, jika ada kesalahan, maka penyesuaian datanya harus ditunggu beberapa waktu ya teman-teman. Kedua adalah masalah teknis. Kendala teknis seperti sistem elektronik yang bermasalah dapat menghambat alur pencairan tunjangan. Selanjutnya yang ketiga adalah birokrasi bertingkat, di mana alur pencairan yang melibatkan berbagai instansi dari pusat ke daerah itu juga dapat memperpanjang waktu pencairan TPG. Masalah berikutnya adalah keterbatasan anggaran pemerintah. Pada prioritas anggaran, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor, sehingga tunjangan guru terkadang menjadi prioritas yang kurang. Selain itu juga ada fluktuasi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi keterbatasan anggaran untuk tunjangan guru. Selanjutnya adalah relokasi dana. Perubahan kebijakan atau kebutuhan mendesak dapat mengakibatkan relokasi dana, sehingga pencairan tunjangan akan tertunda. Gitu ya teman-teman. Selain itu juga ada perubahan kebijakan aturan. Yang pertama adalah penyesuaian sistem. Perubahan kebijakan aturan baru membutuhkan penyesuaian sistem yang dapat memperlambat proses pencairan TPG teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi. Seringkali perubahan aturan memerlukan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga waktu sebelum diimplementasikan dapat dipastikan TPG teman-teman dapat dicairkan pada waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi berkala, di mana pemerintah baru melakukan evaluasi dan penyempurnaan aturan secara berkala untuk meningkatkan efisiensi. Nah, jadi teman-teman, bagi yang belum cair TPG-nya, biasanya juga ada kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang sedang dalam proses. Nah, teman-teman, ada juga kesalahan data guru. Merupakan ini adalah data-data dari teman-teman semua yang masih salah ya, sehingga pengisian formulir dapat menyebabkan teman-teman tidak bisa mencairkan TPG karena adanya kesalahan data dari guru tersebut. Kemudian validasi data, proses validasi data yang tidak akurat dapat menghambat pencairan tunjangan. Kemudian ada sinkronisasi data. Perbedaan data antara berbagai instansi juga dapat menyebabkan masalah dalam pencairan. Itu ya teman-teman. Jadi kalau ada data di Dapodik berbeda dengan PDDikti atau berbeda dengan info GTK-nya, maka itu juga dapat menghambat proses pencairan TPG teman-teman semua. Yang terakhir adalah pemutahiran data, yaitu keterlambatan pemutahiran data guru juga dapat menjadi kendala dalam proses pencairan TPG teman-teman. Jadi pastikan data-data sebelum diisi sudah yakin dan sudah fix sesuai dengan data yang teman-teman miliki selama ini, sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan nanti dalam proses pencairan TPG teman-teman semua. Selain itu ada juga faktor lokal yang berpengaruh. Kita tahu bahwa tidak semua TPG itu langsung dicairkan oleh pusat. Jadi teman-teman juga harus menunggu sistem pencairan dari daerah ya, atau kabupaten atau kota masing-masing. Sehingga peraturan dan prosedur di daerah itu dapat mempengaruhi proses pencairan tunjangan. Kemudian ada juga koordinasi sekolah, di mana komunikasi dan koordinasi antara sekolah dan instansi terkait seperti instansi pendidikan. Yang ketiga, adanya faktor masalah internal, di mana
internal di lembaga pendidikan, misal di sekolah, itu dapat menghambat pencairan tunjangan. Bagaimana sih langkah-langkah untuk mempercepat pencairan TPG teman-teman? Nah, di sini saya ada tipsnya. Yang pertama adalah komunikasi aktif, di mana menjalin komunikasi yang baik dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan untuk memantau perkembangan pencairan. Kedua, kelengkapan data. Memastikan data guru selalu akurat dan lengkap untuk mempercepat verifikasi. Biasanya dari Dinas Pendidikan itu untuk meminta cek info GTK teman-teman, apakah sudah valid atau belum. Kemudian koordinasi lintas instansi. Nah, ini meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Nah, ini kalau untuk guru biasanya tidak ya. Biasanya ini adalah antar lembaga, misal kepala sekolah, pengawas, kemudian Dinas Pendidikan sampai ke pusat. Selanjutnya adalah transparansi informasi. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas mengenai proses pencairan. Nah, ini kita pantau terus di berbagai media, di berbagai sumber, kapan untuk info jelasnya bisa dicairkan. Biasanya melalui kalau dari daerah ya, melalui dari daerah, kalau dari pusat ya berarti informasi yang terdapat di pusat. Nah, tentu harapan kita sebagai guru itu adalah pencairan tunjangan yang tepat waktu ya. Ya pasti ini nih, motivasi guru menjadi meningkat karena pencairan tunjangan yang tepat waktu dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja guru. Kemudian adanya kualitas pendidikan yang lebih meningkat. Ya, saya harap teman-teman semua untuk tunjangan yang cepat cair memungkinkan guru juga bisa berfokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah kesejahteraan guru terjaga ya. Pencairan tunjangan yang lancar berkontribusi juga terhadap kesejahteraan finansial dan sosial guru. Nah, kira-kira di wilayah teman-teman sudahkah cair atau belum? Nah, kalau belum maka ditunggu saja, mungkin ada beberapa dari yang sudah saya sampaikan itu sedang terjadi atau sedang proses. Jadi teman-teman sabar dulu, ya kita memang tahu adanya keterlambatan itu sangat tidak menyenangkan, tapi pasti dan insya Allah itu akan dibayarkan teman-teman sesuai dengan TPG atau sesuai dengan SKTPG teman-teman semuanya. Jadi harap ditunggu dan bersabar. Oke, saya akhiri untuk pertemuan video kali ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya Eri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.